Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang semua. Yang terhormat Ibu Yuyun Umaida Eskom Mkom dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai moderator dari kelompok 1 untuk memandu berlangsungnya presentasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Selha Nur Padilah dan ada teman saya Supa Aryani Dewi, Jara Rea Santana, dan Pina Kurniasari. Baik, selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu latar belakang. Era Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat dengan dukungan teknologi cerdas seperti AI dan data science. Meningkatnya jumlah data menuntut kemampuan untuk mengolah, menganalisis, serta memanfaatkannya sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih efektif. AI hadir sebagai teknologi yang mampu belajar, memprediksi, dan mengotomatisasi tugas dalam menyelesaikan berbagai masalah kompleks. Di Indonesia, penerapan AI berkembang pesat pada sektor keuangan, transportasi, kesehatan, dan layanan publik sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Teknologi ini juga berpotensi kuat dalam mengatasi tantangan sosial yang berkaitan dengan tuntutan MDG seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Presentasi ini membahas urgensi data science di era Society 5.0. Konsep dasarnya, perkembangan AI di Indonesia, serta solusi atas isu MDG melalui pendekatan VEAS. Baik, materi selanjutnya tentang urgensi data science dalam era Society 5.0 yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Data science menjadi pondasi pengambilan keputusan berbasis data dan berfungsi sebagai penghubung antara teknologi digital dengan kebutuhan manusia dalam masyarakat yang berpusat pada manusia. Teknologi tidak menggantikan manusia, tetapi membantu membuat hidup mudah, efisien, dan cerdas. Mengapa data science penting? Data science berguna untuk pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Contohnya seperti aplikasi transportasi Gojek atau Grab menganalisis data lokasi dan permintaan untuk menentukan tarif dan meminimalkan waktu tunggu. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi pekerjaan. Contoh penerapannya yaitu sistem rekomendasi di e-commerce menampilkan produk relevan sesuai perilaku pengguna. Lalu yang terakhir ada mendukung penyelesaian masalah sosial. Contohnya seperti data kesehatan digunakan pemerintah untuk memprediksi wilayah rentan penyakit dan menentukan langkah pencegahan hal tersebut. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Jahra Rea Santana. Kepada Jahra Rea Santana dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini perkenalkan, nama saya Jahra Rea Santana selaku pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Nah, yang pertama itu ada yang A, teknik-teknik atau tugas pokok data science. Nah, yang pertama itu apa sih data science? Data science adalah proses mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, tahap-tahap utamanya yaitu meliputi yang pertama ada data collection yang berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti database, API,
LOT, survei, dan web scraping yang relevan dan legal. Nah, yang kedua ada data cleaning. Nah, data cleaning sendiri itu memperbaiki kualitas data dengan mengatasi missing value, duplikasi, dan outlier agar hasil analisis itu lebih akurat. Nah, yang ketiga ada data integration, menggabungkan data dari berbagai sumber menggunakan proses join atau merge atau ETLE agar konsisten dan siap dianalisis. Yang keempat ada data transformation yang berarti mengubah struktur data melalui normalisasi, encoding, dan vector engineering untuk meningkatkan performa model. Yang kelima ada exploratory data analysis atau EDA, mengeksplorasi pola, distribusi, dan hubungan variabel melalui statistik dan visualisasi untuk menentukan arah permodelan. Nah, lalu ada yang keenam yaitu data modeling, membangun model machine learning untuk memprediksi klasifikasi, pengelompokan, atau rekomendasi sesuai tujuan analisis. Yang ketujuh ada model evaluasi, yaitu mengukur performa model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, RMSE, dan R2. Nah, lalu yang kedelapan ada deployment atau mengimplementasikan model ke sistem nyata melalui API, aplikasi atau dashboard. Nah, yang terakhir itu ada monitoring dan maintenance yang memastikan model tetap relevan dengan melakukan pemantauan performa dan retraining bila diperlukan. Lalu yang B, ada teknik pembelajaran dalam data science atau machine learning techniques. Data science menggunakan berbagai teknik pembelajaran utama, yaitu ada yang pertama supervised learning atau model dilatih menggunakan data berlabel seperti memiliki target atau output. Nah, contohnya ya yang pertama itu regresi, memprediksi nilai kontinu atau harga rumah dan penjualan. Lalu yang kedua ada klasifikasi, yaitu memprediksi kategori seperti spam atau tidak spam, lalu sehat atau sakit. Nah, yang kedua itu ada unsupervised learning, model belajar dari data tanpa label untuk menemukan pola tersembunyi. Nah, contohnya itu ada clustering, yaitu pengelompokan pelanggan. Lalu yang kedua ada dimensionality reduction, yaitu PCA untuk mereduksi fitur. Nah, yang ketiga ada semi supervised learning. Nah, kombinasi data berlabel dan tidak berlabel digunakan saat data berlabel sedikit tetapi tidak berlabel sangat banyak. Lalu yang keempat ada reinforcement learning, agen belajar melalui mekanisme reward dan punishment dalam suatu lingkungan. Contohnya seperti robotika, game AI, optimasi sistem otomatis. Lalu yang terakhir yaitu ada deep learning atau teknik berbasis jaringan saraf neural network untuk mengenali pola kompleks. Nah, contohnya seperti pengenalan wajah, NLP, dan deteksi objek. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zahra atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pina Kurniasari. Kepada Pina Kurniasari dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator, saya Vina Kurniasari yang akan memaparkan soal nomor 3 dan soal nomor 4 bagian A. Nomor 3 yaitu perkembangan AI di Indonesia yang semakin pesat. AI telah dimanfaatkan di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di Indonesia. Beberapa contoh penerapannya yaitu yang pertama sebagai finansial atau vintage dan perbankan seperti deteksi fraud di BCA, BRI, dan Mandiri,
Risk scoring pada Dana dan OVO tujuannya untuk meningkatkan keamanan dan kecepatan layanan. Yang kedua, sebagai transportasi dan navigasi. Seperti pada Gojek dan Grab, memprediksi permintaan, tarif dinamis, dan rute tercepat. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan dan mempercepat perjalanan. Yang ketiga, sebagai kesehatan atau health tech. Seperti Alo Dokter dan Halodoc untuk penapisan gejala dan rekomendasi medis, atau AI pada rumah sakit untuk membaca hasil ronsen atau CT scan. Tujuannya untuk diagnosis lebih cepat dan akurat. Sekarang kita akan masuk pada soal nomor 4 bagian A, yaitu definisi masalah pada sasaran MDGs. Akses pendidikan di Indonesia masih belum rata, terutama di daerah terpencil yang kekurangan fasilitas, tenaga pengajar, dan dukungan ekonomi sehingga banyak anak tidak dapat bersekolah. Ketimpangan ini menyebabkan kualitas pembelajaran berbeda jauh dengan daerah perkotaan dan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di masa depan. Selain itu, pencegahan penyakit menular seperti HIV atau AIDS dan malaria masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan layanan kesehatan, dan adanya stigma sosial yang menghambat upaya deteksi dini. Kondisi ini sangat berdampak pada tingginya angka penyebaran penyakit serta menurunnya produktivitas masyarakat. Indonesia juga menghadapi kendala dalam menjalin kerjasama global yang efektif, terutama terkait akses teknologi, pendanaan internasional, dan daya saing ekonomi. Hambatan tersebut dapat memperlambat pembangunan nasional dan meningkatkan ketergantungan pada negara maju. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pina atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya dan yang terakhir akan disampaikan oleh Supa Aryani Dewi. Kepada Supa dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan masalah dalam agent cerdas berdasarkan pendekatan PEAS. PEAS sendiri adalah singkatan dari Performance, Measures, Environments, Actuators, dan Sensors. Kita akan melihat penerapannya pada 3 agent. Yang pertama ada EduSmart, yang kedua ada HealthQuart, yang ketiga ada Partnership Hub. Yang pertama ialah ada agent EduSmart, yaitu pemerataan pendidikan. Agent pertama ialah EduSmart, yaitu agent yang dirancang untuk membantu pemerataan pendidikan di Indonesia. Dari sisi performance measure-nya, agent ini tuh dinilai dari seberapa baik sih ia meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Lalu seberapa tepat penempatan guru di berbagai wilayah dan sejauh mana seorang agent ini mampu menurunkan angka putus sekolah. Jadi fokusnya itu bukan hanya nilai siswa tapi pemerataan pendidikannya juga. Untuk environment, agent ini bekerja di lingkungan yang cukup beragam. Ada sekolah yang fasilitasnya sangat berbeda, ada juga di daerah terpencil dengan akses internet yang terbatas, serta kondisi ekonomi keluarga yang rendah, bahkan wilayah yang rawan bencana sekalipun. Nah, semua faktor ini itu harus dipahami seorang agent untuk membuat keputusan yang tepat. Kemudian untuk actuators atau tindakan yang bisa dilakukan seorang agent, EduSmart sendiri dapat memberikan rekomendasi penyaluran dana, menentukan prioritas dengan pengadaan fasilitas teknologi, hingga mengusulkan penempatan guru berbasis kebutuhan daerahnya masing-masing. Seorang agent ini juga bisa mendorong penggunaan pembelajaran digital yang adaptif. Sementara itu, bagian sensors atau pengumpulan datanya bisa berasal dari absensi digital, data sarana dan prasarana sekolah, data sosial ekonomi masyarakat, serta aktivitas pengguna di aplikasi belajar. Dari sensor-sensor inilah, seorang agent ini bisa mendekati atau mendeteksi masalah-masalahnya lebih cepat. Agent yang kedua ialah HealthQuart, yang berfokus pada pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Dari aspek performance measure-nya, keberhasilan agent ini dapat dilihat dari kemampuan menurunkan kasus-kasus penyakit seperti HIV, malaria, dan DBD, serta kecepatan respon kesehatan, dan peningkatan akses layanan bagi kelompok-kelompok yang rentan. Untuk environment, seorang agent ini beroperasi di kondisi kesehatan masyarakat yang berbeda-beda. Ada wilayah dengan sanitasi yang buruk, daerah yang kurang fasilitas kesehatan, dan masyarakat yang mungkin rentan terpapar hoaks kesehatan. Nah, ini membuat seorang agent itu harus mampu bekerja di situasi-situasi yang cukup kompleks. Untuk pada bagian actuators, seorang agent ini dapat memberikan peringatan dini ke fasilitas kesehatan,
memetakan penyebaran penyakit secara real time, menyusun kampanye edukasi otomatis, hingga memberikan dukungan seperti logistik dan rekomendasi keputusan medis. Nah, sedangkan sensornya itu mencakup rekam medis anonim, data surveillance epidemiologi, serta data lingkungan dan perilaku masyarakat. Nah, dengan sensor-sensor ini, seorang agent itu diharapkan dapat membaca pola penyebaran penyakit dan memberikan peringatan yang lebih akurat. Agent yang terakhir adalah partnership hub, yaitu agent yang membantu negara dalam membangun hubungan kerjasama internasional. Dari performance misalnya, agent ini diukur nih dari kemampuannya mendorong transfer teknologi, meningkatkan pendanaan pembangunan, memperkuat daya saing inovasi nasional, serta mendukung kemandirian pembangunan jangka panjang. Dalam hal environment, seorang agent bekerja di lingkungan geopolitik global yang sangat kompleks. Ada persaingan antar negara, perubahan kebijakan internasional, perbedaan akses pendanaan, hingga tren ekonomi dunia. Semua dinamika ini harus dibaca oleh seorang agent. Nah, untuk actuators, agent ini harus mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang sama berbasis data, melakukan matchmaking antar negara untuk kepentingan bersama, serta membuat proposal otomatis untuk pendanaan global. Lalu, untuk sensornya sendiri, seorang agent itu dapat mengumpulkan data dari indeks ekonomi internasional, laporan lembaga dunia, hingga tren riset dan peluang inovasi global. Dengan sensor-sensor ini, seorang agent dapat menilai risiko dan peluang yang strategis bagi sebuah negara. Jadi, ketiga agent ini, yang pertama ada EduSmart, yang kedua ada HealthQuart, yang terakhir ada Partnership Hub, itu memiliki struktur PAS yang berbeda sesuai peran dan lingkungannya. Namun, semuanya itu menunjukkan nih bagaimana seorang agent yang cerdas dapat membantu membuat keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Demikian penjelasan saya mengenai pendidikan PAS pada 3 agent cerdas. Terima kasih. Baik, terima kasih Supa atas penyampaian materinya. Tibalah kita pada penghujung presentasi dan saya akan membacakan kesimpulan terkait presentasi. Secara singkat, perkembangan data science dan AI semakin memengaruhi berbagai sektor di Indonesia, mulai dari keuangan, transportasi, hingga kesehatan dengan meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Namun, kemajuan ini masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan, fasilitas yang belum merata, dan rendahnya literasi teknologi. Dengan memanfaatkan agen cerdas dan pendekatan yang tepat, teknologi dapat membantu mengurangi kesenjangan tersebut dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara lebih merata. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada penyampaian materi atau penyampaian materi yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.